Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, sahabat ternak, sahabat agri bisa lentiso. Ini di tempat saya nih kabut ya, bisa dilihat tuh. Ini masih kabut, jam 7 kurang ya, jam 7 kurang. Nanti kalau matahari udah keluar ya kabutnya hilang biasanya. Nah itu orang yang ada di itu ada orang tuh sampai hampir nggak kelihatan ya, kabutnya turun. Oke, kita bahas tentang pakan hari ini ya, sesuai request dari rekan-rekan. Mas tolong toh diperjelas tentang pakan fermentasi ya. Nah oke. Untuk pakan fermentasi ya, sekarang kita bahas. Oke. Anjing kah? Ya, oke. Nah, untuk pakan fermentasi ya, ini kandang udah dibuka untuk sono. Nah, ini bedaan ini dibuka, sekatan dibuka. Nah, sekarang dibeteng ya. Oh, sekarang di beteng, ayamnya full di dalam. Nah, itu ayam-ayam saya. Nah, kemudian lanjut untuk pakan ya. Jadi gini, yang dimaksud pakan fermentasi itu, yang namanya pakan fermentasi, serat kasarnya turun ya. Makin lama kita fermentasi, maka serat kasarnya makin turun. Nah, nanti kalau ada penjelasan yang saya sampaikan salah, bisa rekan-rekan koreksi, bisa di kolom komentar ya. Ya karena kan kita sama-sama belajar gitu loh ya. Nah ini MM saya tuh. Jadi serat kasar turun ya. Serat kasar turun, kemudian protein kasar itu tambah. Ya, protein kasar tambah. Setelah protein kasar tambah, serat kasar turun, dia menghasilkan kayak apa, minuman karbonasi gitu loh, kayak minuman karbonasi, kayak Sprite dan lain-lain tuh ada gas di situ, kayak alkohol gitu ya. Nah, menghasilkan gas. Nah, yang bisa membuat ternak itu kembung, masuk angin, kemudian bisa apa namanya, ngelentruk, itu gasnya itu bisa mengakibatkan ternak kita ngelentruk dan lain-lain, kembung, masuk angin dan lain-lain ya. Itu gasnya itu tadi. Makanya pakan fermentasi, saran saya sebelum diberikan sebaiknya itu diangin-anginkan dulu ya. Pakan fermentasi sebelum diberikan itu sebaiknya diangin-anginkan dulu. Oke. Kenapa harus diangin-anginkan? Ya untuk membuang gas tadi supaya ternak kita aman. Nah, kemudian penjelasan tentang apa namanya, serat kasar turun, kemudian protein naik, protein kasar ya, bukan protein halus. Nah makanya kenapa kok Mas itu ayamku tak kasih pakan fermentasi kok teleknya lencong ya. Telek lencong itu teleknya warnanya biasanya agak sedikit coklat, kemudian bau. Nah, teleknya agak sedikit coklat kemudian bau ya. Kalau di Jawa sini sih, di lingkungan saya biasanya punya telek lencong. Nah itu karena protein kasar tadi tidak tercerna secara sempurna. Protein kasar ya, bukan serat kasar, protein kasar itu tidak tercerna secara sempurna. Nah kemudian bagaimana caranya biar protein kasar tadi bisa terserap secara sempurna? Itu agak lama kita fermentasinya, kemudian serat kasarnya, protein kasarnya nanti akan sedikit demi sedikit, enggak apa namanya, enggak bisa langsung, tapi ya mungkin agak turun lah. Nanti coba saya baca-baca, kemudian rekan-rekan bisa komentar di kolom komentar bagaimana protein kasar itu nanti bisa menjadi protein halus yang bisa tercerna. Jadi bukan masalah pakan yang apa, cara kita fermentasi itu bukan, tapi media. Ya, media itu adalah pakan yang kita fermentasi. Semakin tinggi protein, semakin bagus kadar proteinnya, atau semakin banyak lah komponen yang kita fermentasi,
kualitasnya semakin bagus, itu hasilnya juga akan maksimal, akan bagus. Tapi ya kalau kita fermentasi cuma satu bahan ya, nanti protein yang dihasilkan, ingat protein itu yang menjadi protein kasar itu bahan yang kita gunakan. Contohnya E4. Nah, E4 itu kan senyawa, apa bukan senyawa sih? Kayak probiotik apa ya jenenge ya? Apa gitu loh namanya, saya lupa. Nah, pokoknya itu bakteri. Nah, bakterinya itu akan memakan serat-serat kasar yang kemudian dia nanti akan menjadi banyak ya, bakterinya itu akan berkembang biak menjadi banyak. Nah, bakteri tersebutlah yang akan menjadi sumber protein yang nambah tadi, bukannya pakan terus nanti pakannya nambah protein, bukan. Pakan media yang kita gunakan itu tetap proteinnya tetap segitu, kemudian tapi serat kasarnya dia akan turun karena dimakan oleh bakteri-bakteri tadi. Nah, bakteri tadi akan berkembang biak menjadi banyak. Nah, itu sumber protein yang akan bertambah. Jadi seperti itu secara kasarannya, gitulah yang pernah saya baca. Tapi cobalah nanti rekan-rekan koreksi di kolom komentar kalau penjelasan saya salah. Jadi seperti itu. Nah, kenapa pakan fermentasi itu bagus? Ya karena itu tadi, dia kan ada bakterinya. Jadi penyerapan protein, penyerapan gizi itu jauh lebih efektif, jauh lebih maksimal lah daripada kita loko-loko. Katakanlah kita pakai pakan dedak ampas tahu campuran dengan sisa-sisa makanan, kita kasihkan yang tercerna itu enggak 100%. Katakanlah 75% tercerna, bisa tercerna maksudnya terserap lah. Kalau tercerna semua tercerna, tapi yang terserap itu segitu, kemudian sisanya jadi kotoran, ada yang terbuang ikut kotoran. Nah, kalau kita fermentasi itu bisa sampai 80, 85. Kalau protein proses fermentasinya kita bagus, itu bisa sampai 90% tercerna dengan baik. Mudah-mudahan 100%, tapi ya kurang tahu saya. Itu kalau kita proses fermentasinya bagus, pakan yang kita serap, yang kita berikan juga bagus, pencernaan ayam juga bagus. Itu kalau dengan proses fermentasi tadi bisa terserap lebih tinggi vitamin dan kandungan protein, semualah itu gizinya bisa terserap secara sempurna. Tetapi kalau tidak kita fermentasi, ya itu tadi, penyerapan gizinya bisa di bawah lah. Jadi seperti itu. Bukan nambah protein ya, tapi mikroba atau bakteri tadilah yang menjadi sumber protein tambahan untuk pakan yang kita fermentasi. Jadi seperti itu, perlu digaris bawahi itu tadi. Nah, mungkin kalau penjelasan saya kurang pas ya bisalah kolom komentar sangat terbuka. Saya tidak pernah mematikan kolom komentar. Monggo silakan berkomentar. Mungkin itu aja. Nanti di video saya selanjutnya akan kita bahas lagi tentang pakan fermentasi ini. Kenapa kok, kan ada yang ngomong ayam saya kok malah jadi kurus, ayam saya ya banyak masalah seperti itu, banyak dihadapi. Saya dulu juga pertama pakai pakan fermentasi nggak bisa langsung ketemu wah ayamku langsung gemuk, enggak, mesti ada kegagalan juga. Nah, mungkin itu aja video saya di hari ini. Besok kita bahas lagi setelah ada komentar. Nah, saya baca-baca tuh komentarnya, saran-sarannya seperti apa, nanti saya share lah. Saya share jadi videonya lebih lengkap di video yang kedua nanti. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di channel Agribisa Lantiso supaya kita bisa terus berbagi tentang ilmu bertanian dan bercocok tanam. Selamat pagi, salam satu hobi, dan salam sukses.